Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Sejarah adalah cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Dan bangsa yang membiarkan cerminnya retak akan melihat masa depan dengan pandangan yang kabur. Tahun 1965 adalah salah satu retakan besar dalam sejarah Indonesia. Kita diajari untuk mengingatnya sebagai kisah singkat, yaitu pemberontakan PKI yang gagal. Tapi di balik itu, ada cerita yang jauh lebih besar. Ada operasi militer yang terencana, pembersihan ideologi yang menelan ratusan ribu nyawa, dan bayangan kekuatan asing yang ikut menulis jalan cerita bangsa ini. Dalam 2 dekade terakhir, lembaran-lembaran rahasia yang tersimpan di Amerika dan Belanda mulai dibuka. Dari sana, terungkap bahwa 1965 bukan hanya soal siapa yang memberontak, tapi juga tentang siapa yang diuntungkan, tentang bagaimana satu malam bisa mengubah arah bangsa selama puluhan tahun. Ini adalah kisah yang tak semua orang berani mendengar. Tapi jika kita ingin menjadi bangsa yang utuh, kita harus berani melihat masa lalu kita dengan apa adanya. Karena hanya dengan mengenal sejarah sejatinya, kita bisa menentukan masa depan dengan tangan kita sendiri. Pada awal 1960-an, dunia sedang berkonflik. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perang dingin. Bukan perang peluru, tapi perang ideologi, pengaruh, dan teknologi. Di tengah pusaran itu, Indonesia berdiri sebagai negara termuda yang baru saja merdeka, tapi kaya sumber daya dan strategis secara geografis. Soekarno memilih jalan yang tidak tunduk pada blok manapun. Ia menggagas gerakan non-blok, tapi sikapnya semakin condong ke kiri. Indonesia menerima bantuan militer dan ekonomi dari Uni Soviet, bersahabat erat dengan Tiongkok, dan membiarkan PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Dengan jutaan anggota, pengaruh kuat di desa-desa, serikat buruh, dan organisasi pemuda. Bagi Washington, ini bukan sekedar perkembangan politik, ini adalah ancaman langsung. Sebab, jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, maka setengah peta Asia Tenggara bisa berubah warna. September 1965, pasukan berseragam bergerak di bawah gelapnya malam. 6 jenderal angkatan darat diculik dari rumahnya masing-masing. Sebagian dibunuh di tempat dan sebagian dibawa ke sebuah lokasi bernama Lubang Buaya. Di pagi harinya, sebuah kelompok bernama Gerakan 30 September atau yang lebih kita kenal dengan G30S mengumumkan melalui radio bahwa mereka telah menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang disebut-sebut berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, sebelum hari berganti, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, mengambil alih situasi. Dalam hitungan jam, ia mengendalikan pasukan, menguasai Jakarta dan mematahkan pergerakan G30S. Versi resmi Orde Baru kelak mengatakan, ini adalah kudeta PKI yang gagal. Tapi, dokumen rahasia yang baru dibuka dalam 20 tahun terakhir memberi gambaran bahwa malam itu hanyalah pembuka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Pasca malam itu, Indonesia dilanda gelombang kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sumatera, desa-desa digerebek. Ribuan orang ditangkap tanpa pengadilan. Banyak yang dibunuh di sungai-sungai, di ladang, atau bahkan di pinggir hutan. Dan korbannya bukan hanya anggota PKI. Orang-orang yang sekedar dituduh simpatisan, seperti guru, petani, seniman, bahkan warga yang memiliki masalah pribadi dengan tetangga, ikut menjadi sasaran. Perkiraan jumlah korban bervariasi. Sebagian menyebut 500.000, sebagian 1 juta, bahkan lebih. Tapi jumlah pastinya mungkin tak akan pernah kita ketahui sampai kapanpun.
Ribuan lainnya dikirim ke kamp tahanan seperti Pulau Buru. Mereka hidup bertahun-tahun dalam keterasingan, tanpa proses hukum, tanpa kepastian, hanya karena dianggap tercemar ideologi yang salah. Ini bukan sekedar pembubaran partai. Ini adalah operasi pembersihan ideologi secara masif yang mengubah wajah politik Indonesia selamanya. Sejak akhir 1990-an, banyak arsip rahasia mulai dibuka. Dari dokumen CIA, terungkap bahwa Amerika Serikat memantau ketat situasi Indonesia, bahkan sebelum G30S terjadi. Ada laporan bahwa pihak Barat memberikan daftar nama tokoh PKI dan simpatisannya kepada militer Indonesia, lengkap dengan lokasi dan pengaruhnya. Dukungan logistik, dana, hingga alat komunikasi diberikan secara diam-diam. Semua demi satu tujuan, memastikan Indonesia tidak menjadi kubu merah di Asia Tenggara. Arsip Belanda juga menunjukkan mereka memiliki jaringan intelijen yang mengamati pergerakan politik Indonesia. Dan dalam beberapa kasus, informasi itu mengalir ke pihak yang akhirnya mengambil alih kekuasaan. Dengan kata lain, peristiwa 1965 bukan hanya konflik internal bangsa, tapi juga bagian dari panggung besar Perang Dingin, di mana Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh global. Tekanan politik dan militer yang semakin kuat. Soekarno yang masih berusaha menjaga keseimbangannya mulai kehilangan pijakan. Pada Maret 1966, lahirlah Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih kita kenal dengan Super Semar, yang secara de facto memindahkan kekuasaan kepada Soeharto. Dalam waktu yang singkat, arah politik Indonesia berbalik 180 derajat dari negara yang hampir komunis menjadi negara yang sangat anti-komunis dan bersahabat dengan Barat. Orde Baru lahir, membawa narasi tunggal tentang 1965 yang diajarkan di sekolah selama lebih dari 30 tahun. Narasi di mana PKI sepenuhnya menjadi dalang dan bagian-bagian lain dari cerita terkubur dalam diam. Peristiwa 1965 adalah salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah modern Indonesia. Tapi kita hanya mewarisi satu versi resmi yang disaring, disederhanakan, bahkan diubah. Mengetahui versi lainnya bukan berarti membenarkan komunisme. Ini tentang memahami bahwa sejarah bangsa kita penuh warna. Ada hitam, putih, dan abu-abu. Ada kepentingan politik, operasi rahasia, dan campur tangan asing yang ikut membentuk masa depan kita. Dan jika kita tidak berani membuka seluruh lembaran, kita akan terus menjadi bangsa yang melihat masa lalunya dengan mata yang tertutup sebelah. 1965 bukan hanya soal G30S. Ia adalah kisah tentang perebutan kekuasaan, pertarungan ideologi, dan campur tangan asing. Satu momen yang mengubah arah sejarah Indonesia dan kehidupan jutaan rakyatnya. Pertanyaannya, jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, apakah kita akan mampu melihatnya dengan mata terbuka? Karena sejarah selalu punya cara untuk menguji bangsa yang lupa akan masa lalunya.